Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, di sini saya ingin menjelaskan satu hadis, yaitu hadis ke-35, hadis arba'in ya. Hadis arba'in ke-35. Bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling menghasud, wala tanajashu, jangan saling menipu, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wala bai' ba'dukum ala bai' ba'din, dan jangan membeli barang yang telah dibeli orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, oleh karena itu tidak menzoliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak melantarkannya. Wala yakdzibu, tidak membohonginya. Wala yahkiru, dan tidak melecehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yashiru ila sabbi sama sambil menunjukkan ke dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkiru akhul muslim, kullu muslimin ala muslimin haramun damu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Cukuplah seorang dikatakan jahat jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah suci terpelihara. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang muamalah atau bagaimana hubungan kita sesama seorang muslim. Yang pertama, Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar kita tidak saling menghasut. Jadi ayat pertama apa? La tahasadu, janganlah saling menghasut. Apa itu menghasut? Menghasut bisa dikatakan SMS. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu SMS. Jadi hasud itu menginginkan kenikmatan yang didapatkan orang lain itu hilang. Itu hasud. Jadi memang ada tingkat-tingkatannya ya. Ya, ada 3 kategori atau 3 tingkatan hasud ini. Yang pertama, seseorang yang menginginkan hilangnya nikmat kepada orang lain. Jadi ketika orang lain itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta, mendapatkan kesehatan, banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dia ini tidak senang melihat orang lain itu mendapatkan nikmat, tapi dia juga tidak mengharapkan nikmat itu pindah kepada dirinya. Itu yang pertama, tingkatan yang pertama. Yang kedua, jadi levelnya naik. Yang kedua, dia menginginkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu sirna, hilang, dan menginginkan kenikmatan yang didapatkan orang lain itu berpindah kepadanya. Ini tingkatan hasud yang kedua. Jadi orang ini ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu pindah kepadanya. Itu tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah seseorang sangat tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan melebihi apa yang telah didapatkannya. Misalkan ada seseorang yang jabatan tertentu
dia tidak mau orang lain itu menggulinya. Bahkan dia sangat benci, sebenci-bencinya, sangat tidak senang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat di atasnya. Itu adalah tingkatan yang ketiga. Itulah beberapa tingkatan hasud ini. Jadi hasud ini tidak senang orang lain mendapat nikmat, dan ini sangat dibolehkan dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena kalau kita tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, itu sama dengan kita tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menakdirkan orang itu mendapat nikmat, sehingga kita tidak mau orang itu mendapat nikmat, itu merupakan melawan kodrat Allah, melawan ketetapan Allah. Jadi bukan seolah-olah, sama dengan kalau kita tidak senang melihat orang yang mendapatkan nikmat, bahkan ingin nikmat itu berpindah kepada kita, atau jangan sampai orang lain itu melebihi nikmat yang telah kita dapatkan, itu seolah-olah kita tidak ridho terhadap ketetapan Allah, padahal Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Itu poin. Jadi la tahasadu, jangan sampai kita hasud. Ya, hasud itu tadi menghilangkan orang lain mendapatkan nikmat. Yang kedua, wala tanajasu. Ya, yang kedua adalah wala tanajasu, dan janganlah najis atau menipu. Nah, mengapa? Jadi menipu itu dalam muamalah, ya, seseorang itu manipulasi atau yang mengandung tipuan dalam berinteraksi. Contohnya, ini ada beberapa hal. Jadi misalkan gini, saya atau jangan saya, misalkan si A ini membeli misalkan motor gitu ya. Motornya harganya misalkan 14 juta. Kemudian dia tawar supaya motornya harganya 13 juta. Tapi kata yang jual motor tadi nggak bisa, ini sudah pas 14 juta. 14 juta ini sini sudah pas banget, dan ini sudah paling murah katanya dibandingkan motor-motor yang lainnya dengan merek yang sejenis atau dengan kualitas yang sejenis. Motornya masih bagus dan ini sangat murah. Kemudian si A ini yang membeli tadi ya sudah kita deal, tapi tiba-tiba kemudian si A ini pulang, di tengah jalan dia bertemu dan menceritakan, kemarin katanya kamu beli motor ya, berapa harganya? Iya, tapi harganya mahal banget. Berapa? 16 juta. Dia bilang berapa? 16 juta. Jadi dia mengatakan harga yang tidak sesungguhnya. Supaya apa? Supaya orang tadi tidak membelinya dan hanya dia yang boleh membelinya. Gitu ya. Jadi dia menipu, mengharapkan orang lain atau mempropagandakan barang yang akan dibeli dengan harga yang mahal. Tujuannya agar orang lain tidak membeli motor itu, jadi hanya dia yang membelinya, gitu ya. Jadi ini menipu. Yang kedua, mungkin juga mengurangi dari barang. Ya, misalkan tadi pengen beli motor, dia ceritakan motornya kayak gini, kemudian ini kebalikannya ya. Dia cerita lagi, motornya kayak gini rusak, rantainya nggak bisa, gasnya kayak gini, bodinya ini. Untuk apa? Supaya orang lain juga nggak beli. Dan yang ketiga, nah ini yang biasanya biasanya banyak praktek di lapangan seperti ini. Jadi ada kesepakatan antara penjual dengan pihak ketiga. Bagaimana? Misalkan si penjual ini menceritakan kondisi barangnya. Nah, kemudian ketika ada orang yang mau beli, ternyata ada pihak ketiga yang kemudian dia memprovokasikan. Oh iya tuh barangnya bagus kayak gini, itu tuh kayak gini. Padahal tidak sesuai dengan barang yang sesungguhnya. Jadi gitu ya. Nah ini juga sama, ini menipu. Nah jadi yang pertama la tahasadu, jangan hasud. Yang kedua wala tanajasu, dan jangan menipu. Jadi menipu ini
menceritakan ketidakbenaran dengan apa yang sesungguhnya. Mungkin itu aja dulu. Jadi kita dua pembahasan, la tahasadu wala tanajasu. Oke. Itu aja. Silahkan disimpulkan atau dicatat materi ini di kolom komentar YouTube ini. Oke, sekian dari Ustaz. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasannya karena hadisnya begitu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.